Jadi semua statement bahwa Sintayong akan diganti salah besar. Bungkam mulut busuk pembenci. Erick Thohir sampai keras gini soal isu pemecatan Sintayong di timnas Indonesia. Pengakuan luar biasa pelatih Oxford United usai resmi datangkan striker timnas Indonesia di Liga 2 Inggris. Makin di atas angin. Bahrain angkat trofi juara Piala Teluk Jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia dari kami. Akhirnya lega. Erick Thohir langsung buka suara begini soal Sintayong yang dirumorkan akan dipecat jadi pelatih timnas. Sebelumnya, media asal Italia Tuttosport jadi yang pertama memberitakan isu pergantian pelatih timnas Indonesia usai gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Pernyataan salah satu anggota Exco PSSI, Chairul Anwar di akun Instagram pribadinya makin memanaskan situasi di lini masa. Saat itu, Chairul mengucapkan rasa terima kasih kepada Sintayong. Terima kasih Sintayong atas kebersamaannya selama ini, ujar Chairul Anwar. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Lanjutnya, pernyataan Chairul langsung jadi bulan-bulanan warganet di lini masa media sosial tanah air. Sintayong dan PSSI langsung menjadi trending topik di lini masa media sosial tanah air. Publik tanah air menyayangkan apabila PSSI benar-benar serius bakal mendepak Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. PSSI langsung buka suara soal isu tersebut. Pihaknya masih bungkam soal isu pemecatan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa kabar yang beredar mengenai pemecatan atau pergantian pelatih timnas Indonesia Sintayong adalah informasi yang salah besar. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick dengan tegas menyampaikan bahwa PSSI tetap percaya kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk melanjutkan tugasnya membimbing timnas Indonesia. Berita yang mengatakan bahwa Sintayong akan diganti itu tidak benar dan sangat salah. Kami di PSSI mendukung penuh kinerja Sintayong dan menilai beliau masih sangat penting dalam pengembangan sepak bola Indonesia, ujar Erick. Menurut Erick, kabar yang beredar tersebut hanya merupakan spekulasi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Ia menambahkan bahwa Sintayong telah menunjukkan dedikasinya terhadap timnas Indonesia, terutama dengan mengangkat performa skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir, meski tantangan yang dihadapi cukup besar. Pernyataan Erick Thohir ini muncul setelah beredarnya rumor yang menyebutkan bahwa posisi Sintayong dalam timnas Indonesia terancam, terutama setelah hasil yang kurang memuaskan di beberapa pertandingan internasional terakhir. Beberapa media menyebutkan bahwa PSSI tengah mencari pengganti, namun klaim tersebut langsung dibantah oleh Erick. Semuanya auto bangga. Begini kata pelatih Oxford United usai datangkan pemain timnas Indonesia oleh Romeni dari FC Utrecht. Pelatih Oxford United Gary Rowett mengakui bahwa calon pemain striker timnas Indonesia oleh Romeni telah menarik perhatiannya sejak awal. Oxford United secara resmi mengumumkan telah merekrut oleh Romeni dalam jangka panjang. Pemain berusia 24 tahun tersebut didatangkan Oxford United dari klub Belanda Eredivisie FC Utrecht. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini didatangkan tentu saja bukan tanpa alasan. Pelatih Oxford United mengatakan bahwa ia memang belum lama bergabung di klub. Namun, setelah tiba ia mengaku telah melakukan diskusi dengan serius untuk bursa transfer Januari ini. Ia bahkan mengaku mantan pemain NEC Nijmegen tersebut telah menarik perhatiannya sejak awal. Ini karena kemampuan oleh Romeni cukup bagus, sehingga ia tertarik mendatangkannya. Pelatih Oxford United Gary Rowett mengaku bahwa ia telah melihat beberapa video permainan oleh Romeni. Setelah melihatnya, ia pun tertarik untuk mendatangkan oleh Romeni memperkuat Oxford United. Meskipun saya baru saja tiba di klub, saya telah banyak berdiskusi dengan tim rekrutmen tentang rencana kami untuk bursa transfer Januari ini.
Ujar Gary Rowett sebagaimana dikutip bolasport.com di laman resmi klub Minggu 5 Januari 2025. Di awal diskusi tersebut, nama Ole menarik perhatian saya dan setelah menonton sejumlah klipnya, saya senang kami dapat bergerak cepat untuk mendatangkannya ke klub. Ucapnya. Gary Rowett menilai bahwa pemain yang pernah membela timnas Belanda U20 itu memiliki pengalaman yang bagus. Ole juga dinilai sebagai striker yang dibutuhkan tim. Ini karena Ole Romeni juga memiliki pengalaman yang cukup bagus di Eredivisie. Ole Romeni diketahui memulai karirnya di NEC Nijmegen pada tahun 2017 hingga 2022. Kemudian ia juga pernah dipinjamkan ke Willem II Tilburg. Namun, setelah itu ia bermain untuk Emmen pada musim 2022-2033 dan akhirnya pindah ke Utrecht. Musim ini bersama FC Utrecht, Ole diketahui telah bermain sebanyak 13 kali dari 17 laga yang telah dilakoni tim. Dari 13 laga yang dilakoninya, Ole telah mencetak 2 gol saat melawan PSC Zwolle dan SC Heerenveen. Dengan pengalaman yang dimiliki pemain kelahiran 20 Juni 2000. Gary percaya ia bakal bisa membantu Oxford United untuk bersaing musim ini. Ia adalah penyerang yang sangat kreatif yang dapat membantu mencetak gol dan menciptakan peluang, kata Gary. Ia datang dengan segudang pengalaman di level yang sangat bagus di Belanda dan akan sangat menarik untuk melihat apa yang dapat ia berikan, jelasnya. Saya memiliki kesempatan yang sangat bagus selama beberapa minggu pertama saya untuk menilai skuad dalam latihan dan pertandingan. Dan tim perekrutan bekerja keras untuk melakukan beberapa penambahan bulan ini guna membantu kami dalam ambisi kami, tuturnya. Dengan bergabungnya Ole Romeni di klub milik pengusaha Indonesia Anindya Bakrier dan Erick Thohir ini, membuat tim merah putih akan punya 2 pemain di Oxford United ini. Pasalnya, saat ini gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tengah berkarir di klub asal Inggris tersebut. Pemanasan sebelum lawan Indonesia. Bahrain resmi juara Piala Teluk Jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Bahrain memberikan sinyal bahaya untuk timnas Indonesia lewat penampilannya di ajang Piala Teluk 2024. Anak asuh Dragan Talajic keluar sebagai tim terbaik di seantero Timur Tengah usai menaklukkan Oman di partai puncak. Pada laga yang digelar di Jabr Al Ahmad International Stadium, Kuwait City Sabtu, 4 Januari 2024, Bahrain sempat mengalami kesulitan menghadapi Oman. Oman unggul lebih dahulu pada menit ke-17 melalui gol dari Abdul Rahman Al-Musyaifri. Tim asuhan Dragan Talajic akhirnya sukses menciptakan gol penyeimbang melalui tembakan penalti Mohamed Marhun pada menit ke-78. Sapuan Al-Musalami malah masuk ke gawang sendiri, sehingga Bahrain berbalik unggul dan sukses jadi juara Piala Teluk 2024. Pencapaian ini jelas jadi alarm bahaya bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Bahrain bakal jadi lawan berikutnya bagi skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dragan Talajic juga sempat mengirim pesan kepada semua lawan tim asuhannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk timnas Indonesia. Timnas ini akan menjadi tim yang mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Bahrain. Saya berbicara tentang lolos Piala Dunia, ujar Talajic dikutip dari GDN Online. Insya Allah, saya berjanji kepada semua orang, mereka akan bangga dengan para pemain saya, tegas Talajic.